Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya hamdan katsira thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'un bi ihsanin ila yaumiddin. Ada sebuah kisah menarik dari salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Tufail bin Amr ad-Dawsi. Ya, setelah beberapa saat beliau masuk Islam, beliau duduk di kota Madinah, di kota Mekah pada waktu itu, belajar Islam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menghafal beberapa ayat Al-Quran, menghafal hadis-hadis Rasulullah. Kemudian beliau pulang ke negeri beliau ke arah Yaman. Kemudian beliau mengajak bapaknya, mengajak ibunya untuk masuk Islam, dan keduanya menyambut keislaman apa yang disampaikan oleh Tufail bin Amr ad-Dawsi. Kemudian yang menariknya, ketika dia mengajak istrinya masuk Islam, ya, dan juga istrinya menyambut seruan dari Tufail bin Amr ad-Dawsi. Kemudian Tufail bin Amr ad-Dawsi berkata, "Idhabi waghtasili fi dhisyarra." Wahai istriku, pergilah engkau dan mandilah di sebuah tempat yang bernama Dhisyarra. Jadi Dhisyarra ini adalah sebuah sungai yang ada batu-batuannya, yang pantang bagi penduduk Daus untuk mandi di situ. Dan ini sudah menjadi warisan nenek moyang mereka. Ini sudah menjadi tradisi leluhur mereka. Ya, pantang akan mandi di situ karena bisa kualat, ya, bisa celaka. Ya, dan hal yang seperti ini banyak sekali keyakinan di tengah-tengah muslimin hari ini. Ya, mereka punya keyakinan yang aneh. Ya, tidak boleh melaut hari Jumat. Kalau seandainya tidak boleh melaut hari Jumat untuk persiapan sholat Jumat, ya bagus untuk mendatangi Jumat di awal waktu. Tapi masalahnya, ketika muadzin mengumandangkan adzan untuk sholat Jumat, justru ya mereka masih di atas kapalnya, masih dengan rokoknya. Tidak ada yang berangkat ke masjid kecuali manusia yang kecuali sedikit saja. Di sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bagaimana ya keyakinan masyarakat itu sangat rusak di tengah-tengah muslimin. Ketika dia melanggar perintah Allah, ya, dia tidak peduli, sesuatu yang wajar, sesuatu yang biasa. Tetapi ketika menyelisih sebuah tradisi dan adat, ini menjadi masalah besar. Ini menjadi masalah besar di tengah-tengah umat Islam. Jadi seakan-akan adat istiadat dan tradisi itu harus lebih dimuliakan dibandingkan syariat. Ya, inilah sesuatu perkara yang sangat mengkhawatirkan saudara-saudaraku muslimin dan muslimat di mana saja yang berada. Ya, kita kembali. Bagaimana reaksi istri Tufail bin Amr setelah dia mendengar suaminya memerintahkan dia untuk mandi di situ? Dia mengatakan, "Ya suamiku, tidakkah engkau takut Dhisyarra ini akan memberikan mudarat untuk saya?" Apa jawaban Tufail bin Amr yang baru saja belajar dengan Nabi Muhammad SAW bukan waktu yang lama? Kata beliau, "Idhabi waghtasili wa ana dhaminun laki." Pergilah engkau ke sana dan mandilah, dan saya sebagai penjamin untukmu. Sesungguhnya dia cuma sekedar batu yang tuli, yang buta, yang dia tidak bisa memberikan mudarat sedikit pun kepadamu. Subhanallah. Inilah orang-orang yang dididik oleh Nabi SAW di atas tauhid. Inilah orang-orang yang dididik oleh Rasulullah untuk ketergantungan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hari ini orang yang dianggap sebagai ulama, orang yang dianggap sebagai kiai, orang yang dianggap sebagai tokoh-tokoh agama justru mengajak manusia mengambil berkah dari kuburan ini, mengambil berkah dari batu keramat ini, mengambil berkah dari keris ini, mengambil berkah dari pohon ini. Subhanallah. Ini semuanya adalah hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Bukankah di dalam solat kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Rasul sendiri Allah perintahkan dalam Al-Quran, "Qul inni la amliku lin nafsi dharra wa la naf'a." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku tidak bisa menghilangkan mudarat pada diriku sendiri dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Nah, kalau seandainya Rasulullah di masa hidupnya beliau tidak bisa memberikan manfaat dan menghilangkan mudarat pada diri beliau sendiri, bagaimana kemudian Anda mengambil berkah dari kubur? Bagaimana kemudian Anda mengambil berkah dari batu-batuan? Bagaimana kemudian Anda mengambil berkah dari air-air keramat menurut Anda? Ini sesuatu hal yang sangat bertentangan dengan syariat Islam. Pelajarilah Islam dengan benar.
pelajarilah tauhid dengan benar, pelajarilah syirik-syirik dan bentuk-bentuknya dengan benar, sehingga engkau akan mengetahui bagaimana hakikat dari Islam itu sendiri, engkau akan mengetahui bagaimana hakikat ketauhidan itu sendiri. Wallahu taala a'lam bissawab. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Media Sunnah Aceh.